Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya. Nah, kali ini kita sudah sampai ke bab yang ke-10 nih. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai routing. Nah, beberapa materi yang kita akan bahas totalnya ada 14 ya teman-teman. Ini lumayan banyak ya. Nah, langsung saja kita ke materi yang pertama mengenai konsep dan klasifikasi dari routing. Nah, teman-teman, routing itu fungsinya untuk menentukan jalur tercepat untuk mencapai tujuan. Nah, routing ini dapat didefinisikan sebagai proses melewati data dari suatu jaringan ke jaringan lain melalui router. Terus routing bekerja pada layer pada networking. Pada networking models, nah jadi intinya routing itu menentukan jalur tercepat. Kalau sebelumnya kan saya sudah jelasin konsepnya itu kayak kantor pos. Jadi dia mencari jalan atau jalur tercepat untuk mencapai ping tersebut. Nah, seperti yang kalian ketahui, untuk melakukan routing itu diperlukan yang namanya router. Nah, oke, langsung saja kita bahas tentang klasifikasi dari routing. Nah, routing sendiri itu ada dua, teman-teman, static routing dan dynamic routing. Jadi, static routing itu router yang dibuat dengan menambahkan secara manual ke routing table. Terus nanti dynamic routing dengan melakukan enable fungsi protokol pada routing tersebut. Maka secara otomatis router akan mencari jalurnya sendiri. Jadi kalau static routing itu kan tentu saja kita harus menambahkan informasi atau network. Baru di routing table-nya itu nantinya akan dilakukan secara manual yang statik. Sedangkan kalau dinamik itu otomatis akan langsung terdeteksi. Nah, untuk protokolnya itu ada dua, teman-teman. Untuk routing itu ada IGP dan EGP. Untuk IGP, Interior Gateway Protocol, digunakan pada intraautonomous system routing. Jadi saya kan pernah singgung ya teman, kalau perusahaan itu kan mempunyai AS yang berbeda-beda, yaitu si AS number-nya. Nah, IGP itu untuk AS number yang sama teman-teman, sedangkan kalau EGP Exterior Gateway Protocol. Untuk interior autonomous system routing. Jadi untuk AS-nya berbeda. Terus di sini diterapkan untuk mengendalikan dalam satu organisasi, contohnya di sekolah, kampus, perusahaan, dan institusi lainnya. Kalau IGP digunakan untuk mengendalikan sistem administrasi yang berbeda atau bisa digunakan dalam internet. Jadi mencakupkan itu internet, contohnya ISP ke ISP, penerusnya ke ISP atau ke kampus ke ISP. Jadi ini adalah konsep dari routingnya. Nah, di setiap masing-masing konsep ini kan ada dua konsep. Nah, di setiap masing-masing konsep itu ada protokolnya, teman-teman. Pertama, yang IGP itu dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, Distance Vector Routing Protocol. Linkset Hybrid. Di sini untuk desain ada RIP versi 1, IRP versi 2, dan IJRP. Nah, di sini untuk distance ini kan artinya kayak semacam jarak ya teman-teman. Jadi dia bekerja dengan cara menentukan titik yang terdekat. Kalau Linkset Routing Protocol ada OSPF dan IS. IS itu bekerja dengan melihat semacam bandwidth. Jadi dia melihat besaran bandwidth pada setiap titiknya. Terus di sini juga ada Hybrid Routing Protocol. Contohnya adalah AERGP. Nah, terus untuk yang protokol EGP cuma ada BGP. Oke, teman-teman, kita sudah belajar konsep routing. Kita akan lanjut yang kedua, yaitu routing table dan route flag. Nah, langsung saja kita bahas, teman-teman. Kalau misalkan perangkat jaringan itu kan ada yang namanya
router atau switch ya. Kalau switch itu kan menghubungkan perangkat dengan jaringan atau network yang sama, sedangkan kalau router itu untuk menghubungkan perangkat dengan network yang berbeda seperti yang saya jelaskan pada sebelumnya. Nah, kalau router-router kan untuk menghubungkan network ya berbeda, itu harus melihat routing table-nya. Jadi, routing table itu berisi informasi mengenai router ke jaringan atau network tertentu. Nah, router table terbentuk dari semua route yang berbeda yang berasal dari dinamik router protokol. Semua route untuk network yang direct connect ke router pada konfigurasi tambahan atau static router. Nah, router table sendiri itu nantinya akan dilihat informasinya itu di route flag. Nah, ini adalah route flag teman-teman. Jadi, route flag itu simbol-simbol yang ada di sini. Ada DAC, DA, OO, AS. Nah, kita bisa lihat sendiri misalkan DAC, D-nya itu dinamik, A-nya aktif, C-nya connect. Jadi, pada simbol yang tersedia itu memiliki definisi masing-masing. Terus misal kalau AS itu A-nya itu aktif, S-nya itu statik. Oke, kita udah bahas ya tadi di router table dan route flag. Sekarang kita coba bahas pendahuluan static router. Jadi kita akan belajar static routing dulu. Nah, jadi routing itu kan bekerja pada layer 3 untuk menghubungkan perangkat dengan network yang berbeda. Nah, terus teman-teman, routing itu kan bisa static routing dan dinamik. Nah, static routing diperlukan dalam beberapa situasi tertentu, tergantung kebutuhan spesifik dan karakteristik dari jaringan yang dikelola. Anggaplah Anda memiliki sebuah perusahaan dengan kantor pusat dan beberapa kantor cabang. Jadi, perusahaan yang mempunyai cabang ke kantor pusat melalui jalur on. Nah, Anda ingin menentukan jalur khusus untuk lalu lintas kantor cabang ke kantor pusat. Dalam hal ini, routing dapat digunakan. Nah, lanjut kita akan coba bahas sedikit tentang cara kerjanya. Jadi, cara kerjanya ada di sini, teman-teman. Jadi, di sini kita bisa lihat static routing dibuat dengan cara menambahkan jalur manual ke routing table-nya. Terus pada static routing perlu menambahkan parameter routing address dan gateway secara manual ke dalam routing table. Nah, terus rumusnya itu teman-teman mau kemana dan lewat mana. Jadi tujuannya itu mau kemana, misalkan mau ping kemana. Nah, untuk itu bisa mencapai tujuan tersebut, kita harus melewat mana. Nah, misal di sini contohnya, di sini ada router 1 dan router 2. Jadi router 1 pengen aksesi network router 2. Ini kan mereka beda network. Jadi dia dari sini itu pingin ke sini. Nah, itu kan netnya dari sini udah jelas beda ya teman-teman. 2 dan di sini 1. Nah, untuk mencapai ke sininya itu maka dia harus lewat mana? Nah, dia itu harus lewatnya sini. Teman-teman, yang 02 itu yang ini. Terus karakteristik static routing itu mudah dikonfigurasi pada jaringan skala kecil. Terus membutuhkan sracing yang ringan, tidak cocok digunakan untuk jaringan skala besar, dan manual konfigurasi setiap penambahan jaringan baru. Oke, kita sudah bahas ya teman-teman sedikit tentang konsep static routing. Nah, kali ini kita akan coba untuk mulai study kasusnya. Pertama, kita static routing 2 router dulu. Jadi kita sedikit demi sedikit mulai dari 3 router ini. Nah, oke, kita lanjut ke materi yang 4. Static routing 2 ini, nah di sini masih pendahuluan teman-teman. Untuk labnya itu berarti yang prakteknya kita akan mulai ke materi yang keempat dulu. Jadi di sini
Kan di sini ada gambar 4 router nih, 1 2 3 4. Mungkin di sini gambarnya agak buram ya teman-teman. Nah, keempat ini nantinya akan kita koneksikan antara satu dengan yang lainnya. Oke teman-teman, itu materi yang ke-10. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.